Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama. Di sini saya mahasiswa dari STIKes Sukabumi, program studi Sarjana Perawatan kelas RPL 3. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai defibrilator atau DC shock. Nah, defibrilator itu sendiri yaitu adalah alat yang digunakan untuk memberikan terapi energi listrik dengan dosis tertentu ke jantung pasien melalui elektroda atau pedal yang ditetapkan di permukaan dinding dada pasien. Sedangkan defibrilasi adalah tindakan pengobatan definitif untuk keadaan yang mengancam kehidupan pada algoritma jantung, yaitu ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia atau pulseless. Ini merupakan depolarize masa kritis dari otot jantung, mengakhiri aritmia dan memungkinkan irama sinus normal untuk berfungsi kembali dengan alat pacu jantung alami tubuh dari sinoatrial SA atau node jantung. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu yang pertama mengembalikan irama jantung ke irama sinus ritem. Lalu yang kedua untuk sinkronisasi atau sinkronasi dan memperbaiki depolarisasi kelistrikan dan irama jantung. Nah, adapun indikasinya yang pertama itu pasien dengan gambaran EKG ventricular fibrilasi atau VF. Lalu ada juga pasien dengan gambaran EKG ventricular tachycardia atau VT. Nah, untuk berikutnya lainnya itu adalah persiapan alat. Setelah persiapan alatnya itu seperti defibrilator set, jelly, obat-obat emergensi, SPET, NaCl 0,9%, set terapi oksigen, set intubasi, dan set infusnya. Baik, nah sebelum itu juga setelah kita melakukan kontrafaktu, jangan lupa kita juga menanyakan ke persiapan pasiennya atau ke keluarga pasiennya. Nah, jangan lupa kita beri inform consent dulu. Inform consent di sini nanti keluarga juga tanda tangan apabila setuju untuk dilakukan DC shock. Nah, setelah itu ini juga ada algoritma dari DC shock sendiri. Yang pertama DC shock tahap 1, RJP dan tidak dengan obat-obatan dulu. Lalu kita cek kembali nadi. Lalu jika tidak terdengar nadinya, maka kita lakukan DC shock plus epinefrin 1 mg selama 3-5 menit. Lalu DC shock ketiga yaitu RJP plus amiodaron 300 mg. Lalu DC shock keempat RJP plus epinefrin 1 mg. Lalu DC shock yang kelima RJP plus amiodaron 150 mg. Lalu sambil itu kita cek juga nadinya, cek juga monitor gambarannya apakah sudah mulai sinus ritem atau masih PF atau PT. Lalu ada juga DC shock 6 yaitu RJP plus epinefrin 1 mg, DC shock ke-7 yaitu RJP tanpa obat, dan yang terakhir yaitu DC shock ke-8 yaitu RJP plus epinefrin 1 mg. Lalu apabila gambarannya asistol, yang pertama adalah RJP plus epinefrin 1 mg, RJP plus no drug, dan RJP plus epinefrin 1 mg. Ini tidak dilakukan defibrilator ya atau DC shock apabila iramanya asistol. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa dari STIKes Sukabumi, prodi Sarjana Perawatan kelas RPL 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara memakai defibrilator. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama yang harus kita ingat adalah pastikan dulu kita monitornya irama jantung pasiennya ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia atau PF atau PT. Setelah itu langkah berikutnya kita nyalakan defibrilatornya. Setelah nyala, yang pertama yang kita lakukan adalah kita atur settingannya. Karena ini adalah defibrilator plastik dan juga pasiennya dewasa, maka kita ukuran atau misalkan tekanannya itu sekitar 200 Joule. Nah, lalu kita setting. Setelah kita setting, lalu kita ambil pedal dari kedua sisi defibrilatornya dengan hati-hati. Setelah itu shock on 3. Shock on 3 itu kita diucapkan secara jelas
agar anggota lain atau bahkan kita sendiri tidak menempel ke bed pasien atau tidak menempel ke korban. Lalu setelah itu kita beri jeli secukupnya. Nah, setelah kita beri jeli, kita pastikan lagi ya, kita iramanya masih PF atau pite. Lalu juga kita pastikan semua settingannya sudah sesuai. Setelah itu kita tempelkan ke bagian yang pertama, itu ada di bagian apex. Nah, apex ini tuh terdapat di sebelah kiri, di bawah papilla mamae, searah dengan jantung. Lalu ini untuk yang sternumnya ada di sebelah kanan. Nah, berarti kurang lebih seperti ini ya, sebelah kanan, yang ada di sternum atau misalkan di bawah midclavicula sebelah kanan. Nah, setelah semuanya sudah terpasang dan sudah sesuai menempel di dada pasien, lalu kita isi, kita charge. Oke, setelah kita tekan charge-nya, tunggu sampai ada aba-aba atau dari pihak defibrillatornya terisi ya, charging. Lalu setelah terisi, kita cek lagi apakah sudah menyeluruh, merata atau tidak. Lalu setelahnya kita shock on 3. Shock on 3, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Setelah itu kita tekan pedalnya, shocking. Oke. Pastikan seluruh energinya menyerap dulu ke dalam seluruh tubuh ya, mengalir dulu ke seluruh tubuh. Oke, jika sudah, shock deliver. Nah, setelah kita melakukan DC shock tadi, kita cek kembali pasien, dimonitor apakah irama jantungnya masih ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia atau bahkan asystole. Setelah itu kita cek juga nadinya. Apabila nadi pasien masih tidak teraba, berikutnya yaitu kita lakukan kembali DC shock berikutnya dengan didampingi oleh RJP dan tampon F. Jadi RJP dulu 5 siklus, baru kalau misalkan masih tidak ada, kita lakukan DC shock lagi. Oke. Kalau misalkan setelah itu kita dicek kembali, ternyata di DC shock ulang pasiennya sudah ada napasnya, iramanya sudah normal, yaitu sinus rhythm kembali, pastikan pasiennya berikan oksigen yang cukup ya, yang adekuat. Setelah itu kita bereskan alatnya, lalu kita pastikan pasien di posisi yang sebaik mungkin. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.